Saat menaklukkan Liu Xuang sebelumnya, Qin Yichen menyimpan pemikiran rahasia dan menyapu sebagian kabut hitam yang tersisa di lukanya. Justru karena dia memiliki jejak di mangkuk rahasia, selama ada media, dia dapat menemukan jejak pihak lain dalam jarak 1000 mil. Ledakan. Dunia di depannya tiba-tiba berubah menjadi ledakan kecemerlangan. Dunia yang berubah berhenti dalam sekejap. Di mata Qin Yichen, ada 3 orang berdiri di puncak gunung, dan salah satu dari mereka tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Qin Yichen. Lihat satu sama lain. Qin Yichen mengerutkan kening. Diam-diam membubarkan latihan. Ada lebih banyak keraguan di hati saya. Apa yang dia gunakan adalah metode 3000 Dao Chord, dan itu masih merupakan teknik rahasia yang tidak diwariskan. Bagaimana dia bisa diperhatikan oleh orang ini? Dan melihat reaksi pihak lain, sepertinya dia tidak terkejut dengan tindakannya. Pilihannya ada di depan Qin Yichen. Pihak lain jelas memiliki motif tersembunyi, dan asal-usulnya tidak diketahui. Jika Anda pergi ke sana dengan terburu-buru, risikonya terlalu besar. Tetapi jika dia tidak pergi, Qin Yichen dapat yakin bahwa dia tidak bisa mendapatkan kebenaran dari mulut Liu Xuang. Selain itu, bahkan jika kebenaran diperoleh, hanya kebenaran yang dilihat Liu Xuang, dengan penglihatannya, tidak banyak hal yang dapat diperhatikan. Lupakan saja, biarkan aku bermain denganmu hari ini. Qin Yichen mengambil keputusan dan melayang ke udara. Pelayan yang sedang melihat Qin Yichen di puncak gunung melangkah maju dan membungkuk kepada orang di depan. Kembali ke tuan kecil, seseorang mengawasi kita. Apakah kamu ingin membunuhnya? Embusan angin bertiup, dan pedang gelap itu dimasukkan ke tanah. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, yang sangat kontras dengan mata birunya yang biru. Orang itu, selama kamu tidak menggangguku, biarkan dia pergi. Pelayan itu ragu-ragu sejenak. Apakah tuan kecil yakin dia tidak akan mempengaruhi rencana kita? Tidak, ayo pergi, ada tikus lain yang belum dibersihkan. Dengan mengatakan itu, ketiganya bertindak lagi. Hanya setelah 3 napas, wajah pelayan berubah. Tuan kecil, orang itu sudah berada di Yunding, 10 mil jauhnya dari kita. Kekuatan orang ini agak menakutkan. Mengapa kamu tidak merawatnya sekarang untuk menghindari masalah di masa depan? Tuan kecil itu menoleh, melirik ke langit, dan kemudian matanya kembali ke pelayan. Kata-kataku, aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Kedua pelayan itu menundukkan kepala mereka, tidak berani untuk tidak merasa tidak puas dengan keputusannya. Yundian, Qin Yichen melihat bahwa pihak lain tidak berniat menyerang, jadi dia mengambil latihan di tangannya dan melihat ke bawah, matanya menusuk. Pria ini terlihat familiar, dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Qin Yichen mengetuk kepalanya, mencoba menangkap intuisi sekilas itu. Namun, semuanya tampak menghilang tanpa jejak, jadi dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Tepat ketika Qin Yichen berpikir, dia tiba-tiba melihat Chen Liuxiang yang dikepung oleh 3 orang. Chen Liuxiang terengah-engah dan berdiri di puncak gunung, menatap mereka bertiga seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kamu siapa? Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya, tetapi kabut hitam di sekitarnya tampaknya telah kehilangan vitalitasnya, sama sekali mengabaikan perintahnya. Adegan aneh ini mengejutkan hati Chen Liuxiang. Seorang pelayan melangkah maju, menurunkan pedang dari belakang, dan mendekat selangkah demi selangkah. Orang mati tidak perlu tahu banyak. Pedang itu jatuh dengan tajam. Qin Yichen terus bersembunyi di atas awan dalam pikiran menonton drama itu, dan tidak mengeksposnya. Dia berharap Chen Liuxiang meninggal lebih cepat. Hanya dengan cara ini seseorang dapat menghilangkan ancaman terbesar bagi dirinya sendiri yang memasuki sekte pembunuh dewa. Begitu dekat orang, semakin mudah untuk menemukan petunjuk. Bahkan langkah kecil, detail sepele, dapat mengungkapkan identitasnya. Qin Yichen tidak ingin momok seperti itu tetap ada di dunia. Tiba-tiba, pedang yang dipotong pelayan itu tiba-tiba berakhir. Di antara Chen Liuxiang dan pelayan, sebuah retakan muncul dengan tenang, dan hanya dalam beberapa saat, retakan itu merobek dunia. Qin Yichen memikirkannya, dan berani datang ke setengah dari dunia rahasia Chen Liuxiang ini sebelum retakan menyebar. Saat negeri dongeng yang dipenjara benar-benar terkoyak, Chen Liuxiang juga untuk sementara keluar dari bahaya. Dia mengepalkan tinjunya dan meraung keras pada Qin Yichen. Apakah kamu ingin melihatku mati? Kenapa kamu tidak melakukannya sekarang? Qin Yichen melirik Chen Liuxiang secara tak terduga. Apa yang terjadi dengan orang ini? Dan mengapa dia bisa memahami semua keberadaannya? Kali ini, itu lebih dari 10 mil jauhnya darinya, dan Qin Yichen bahkan menyembunyikan napasnya untuk menyembunyikannya. Dalam hal akal sehat, Qin Yichen masih bisa mengerti ketika seseorang seperti kepala keluarga mengetahuinya. Bagaimanapun, yang kuat adalah yang kuat, dan tidak ada lonceng dan peluit yang akan banyak berguna. Tapi seberapa kuat Chen Liuxiang? Di antara utusan sabuk kedua yang ditemui Qin Yichen, Chen Liuxiang tidak dianggap yang terbaik. Mengapa dia menemukan jejaknya berkali-kali? Mungkinkah dia meninggalkan bekas khusus di tubuhnya? Berapa lama kamu akan bersembunyi? Aku tahu kamu di sana. Keluar. Qin Yichen memblokir wajahnya dengan kabut hitam,
dan baru kemudian muncul di depan Chen Liuxiang. Saya hanya ingin menembak, tetapi retakan itu menghentikan saya, jadi agak terlambat. Setelah penjelasan santai, Qin Yichen mengeluarkan jimat dari tangannya dan melemparkannya ke Chen Liuxiang. Ayo pergi, ranah rahasia ini akan runtuh, lebih baik kita pergi lebih awal. Mulut Qin Yichen sepertinya terbuka, tetapi untuk sesaat, celah-celah di ruang ada di mana-mana, dan jimat yang dilemparkan Qin Yichen langsung ditelan oleh celah-celah itu. Chen Liuxiang mengguncang jimat yang dia ambil dari tangannya dengan wajah bangga. Kakak, aku tahu kamu tidak bisa membiarkanku pergi. Ayo tinggalkan tempat hantu ini dan bicara. Chu Liuxiang mengangkat kepalanya, sudut mulutnya sedikit terangkat, jimatnya diaktifkan, dan tubuhnya menghilang tanpa jejak. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melihat kembali ke celah itu dan terbatuk ringan. Keluarlah, aku tahu kau di sini. Kedua pelayan itu mengertakkan gigi. Jika bukan karena Qin Yichen yang untuk sementara memblokir bagian langit ini dengan latihan, bahkan jika dia memberi Chen Liuxiang 3 nyawa, dia tidak akan pernah meninggalkan alam rahasia hidup-hidup. Wah, kamu merusak perbuatan baik kami. Pelayan itu sudah terbakar amarah, pedangnya terkepal erat, dan dia akan mulai hanya ketika orang di belakangnya memberi perintah. Qin Yichen mengabaikan pelayan, tetapi melihat orang yang berdiri di depan keduanya. Alisnya sedikit berkerut. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Rambut hitamnya bergerak dengan angin, dan mata biru-biru itu selalu memberi Qin Yichen perasaan yang akrab. Tetapi selain dari mata ini, dia tidak dapat menemukan ingatan yang relevan tentang orang ini. Dua bekas luka dalam yang tampak seperti jurang magma merobek wajahnya, dan wajah cantik yang semula langsung berubah menjadi mengerikan. Ayo pergi, ada hal lain yang harus kita urus. Setelah berbicara, pria itu berbalik dan pergi. Qin Yichen tertegun sejenak, lalu bergegas maju, ingin mengujinya. Tidak peduli siapa itu, bagaimana wajahnya berubah, aura di tubuhnya tidak akan pernah berubah. Qin Yichen yakin bahwa selama dia memaksa pihak lain untuk mengambil tindakan, dia pasti akan dapat mengetahui identitas pihak lain. Tiba-tiba, celah seperti sarang laba-laba menghalangi jalannya, dan kecepatan kehancuran keputusasaan abadi yang dipenjara jauh lebih cepat dari yang diharapkan Qin Yichen. Melihat rencananya gagal karena kekuatan eksternal seperti itu, Qin Yichen hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu hanya kehendak Tuhan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan bisa pergi. Mata Qin Yichen tiba-tiba melebar, melihat ke arah di mana mereka bertiga menghilang. Itu kamu.